Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu sayangi, ini adalah soal tryout AM IPA tahun 2022-2023 yang sudah kamu kerjakan beberapa minggu yang lalu. Oke, sekarang kita perhatikan dulu ya, supaya pada saatnya nanti kamu bisa mengerjakan dengan baik. Perhatikan tabel bagian tumbuhan dan kegunaan. Jadi kita mau lihat nih bagian tumbuhan sama kegunaannya mana yang cocok. Lihat bawahnya dulu ya, soalnya apa? Manfaat bagian pohon kelapa yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Kalau akar dijadiin rempah bumbu masakan belum pernah dengar ya, akar kelapa. Kalau batang untuk bahan bangunan, iya, bahan bangunan kadang-kadang buat dinding ya, dinding rumah, buat jembatan. Daun untuk janur dan sarang ketupat, betul ya, kamu suka bikin ketupat itu adalah dari daun kelapa, namanya janur. Terus bunga untuk santan kuah rendang. Santan kuah rendang itu buah kelapanya yang putihnya itu ya. Kalau buah untuk minuman segar bernutrisi, iya, di dalam buah ada air kelapa yang enak. Berarti nomor 5 betul ya. Biji untuk makanan ringan, bijinya bukan ya, itu bukan biji kacang gitu, tidak bisa. Oke, kita jawab aja. Batang betul, daun betul, buah betul. 2, 3, dan 5. Kalau kamu udah punya soalnya, udah di print, bisa sambil dicocokkan ke soal. Oke, kita masuk ke nomor 2. Perhatikan gambar. Manfaat bagian tubuh hewan seperti pada gambar adalah, ini gambar kucing ya. Kucing itu biasanya yang penting dari dia itu adalah matanya itu bersinar di waktu malam. Untuk apa? Untuk menangkap cahaya sebanyak mungkin agar dia bisa melihat di dalam gelap. Karena kucing itu termasuk makhluk malam, jadi dia mencari makan di malam hari. Kecuali kucing peliharaan dikasih makan tiap hari. Oke, kita lihat. Ada lagi kumis. Kumis itu biasanya untuk mendeteksi sekitarnya. Kumis kucing itu kegunaannya hampir sama dengan antena pada semut. Alat untuk keseimbangan dan menarik lawan jenis, bukan ya. Tidak cukup untuk menarik lawan jenis pada kumis kucing. Alat gerak dan memperkokoh saat bergerak, bukan ya. Biasanya itu mah ekornya ikan. Mengarahkan ke sebuah tempat dan mengenali sekitarnya. Ini kayaknya betul ya, mendeteksi itu adalah mengarahkan ke sebuah tempat dan mengenali sekitarnya. Kita jawab dengan C. Meraba dan berkomunikasi satu sama lain itu antena semut. Kita masuk ke nomor 3. Perhatikan gambar. Ini orang lagi main bola ya. Terus kamu lihat di sepatunya itu ada poolnya. Itu kayak paku tapi bukan. Nah, terus kita lihat. Alasan pemain sepak bola harus menggunakan sepatu yang di bawahnya ada pool adalah, itu kan dia harus lari ke sana kemari ya, khawatir tergelincir kalau misalnya lapangannya licin atau gerakannya terlalu cepat. Itu kita harus berusaha untuk memperbesar gaya gesekan dengan menambahkan pool. Jadi jawabannya A. Kalau memperkecil gaya gesekan bukan begitu ya. Misalnya kamu ada kapal hovercraft yang bisa jalan di air dan darat, itu di antara alas paling bawahnya itu ada anginnya. Nah, itu namanya memperkecil gaya gesekan kalau diberi angin, diberi air, diberi roda. Mengikuti model standar sepatu bola dunia, ya keren ya, tapi bukan itu. Yang penting adalah untuk memperbesar gaya gesekan agar bisa meluncur di atas lapangan es. Sepatu sepatu untuk di lapangan es juga itu kan ada pisaunya, itu juga untuk memperbesar gaya gesekan supaya bisa meluncur di atas lapangan es. Tapi kan ini orang main bola bukan di lapangan es, di lapangan bola. Oke, kita jawab dengan A, memperbesar gaya gesekan. Nomor 4, perhatikan gambar. Orang lagi mendribble bola ya. Mula-mula bolanya diam di tangan, kemudian dihempaskan ke sana ke bawah, dia balik ke atas memantul dan sebagainya. Jadi kemungkinan yang paling tepat adalah gaya dapat membuat benda diam jadi bergerak. Kita lihat dulu satu-satu. Kalau misalnya soalnya berbeda, kamu harus bisa jawab. Misalkan ada gambar orang sedang membuat kerajinan dari keramik atau dari tanah liat.
Itu jawabannya adalah gaya dapat merubah bentuk benda. Kalau misalkan kamu ngeliat orang lagi main bola ditendang sana kemari gitu ya, gaya dapat merubah arah gerak benda. Gaya dapat merubah kecepatan gerak benda kalau kamu ngeliat orang lagi naik mobil kemudian dia menginjak pedal rem atau menginjak pedal gas. Oke. Kita lihat halaman berikutnya. Halaman berikut. Nomor 5, perhatikan gambar. Ini kalau mau dibesarin ya. Ini adalah gambar sapi. Sapi itu mengeluarkan kotorannya itu dicampur dengan air, terus dikumpulkan di satu tempat, tutup, kemudian di atasnya dikasih pipa. Nah, dari pipa itu dia akan terjadi fermentasi ya, fermentasi dengan oksigen dia akan terjadi proses pembuatan apa sih namanya, kayak orang bikin minuman keras gitu nanti, tapi yang keluar adalah alkohol. Nah, alkoholnya itu disalurkan ke pipa-pipa, itu menjadi gas yang bisa untuk masak, untuk menyalakan lampu dan lain-lain. Maka sumber energi yang seperti ini disebut dengan energi biomassa. Biomassa. Ya, walaupun dia yang dikeluarkan adalah lampunya lampu biogas generator. Gue lihat dulu nomor 5, kunci jawabannya A. Iya, ini disebutnya energi biomassa ya. Kotoran hewan, tongkol jagung dan sebagainya yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh manusia dibuang, maka itu disebut seperti itu. Oke, jangan tertukar dengan yang B. Pada saat gempa di Turki dengan getaran 5,6 skala Richter, telah diamati bahwa burung-burung liar terbang tak tentu arah sebelum kejadian. Ini pelajaran kelas 4 ya anak-anak, tentang bunyi. Bunyi itu berdasarkan frekuensinya dibagi 3. Ada bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Kalau bunyi infrasonik adalah bunyi yang rendah di bawah 20 Hz. Sedangkan bunyi yang bisa didengar oleh manusia itu adalah antara 20 sampai 20.000 Hz, disebut audiosonik. Sedangkan ultrasonik adalah bunyi yang tingginya di atas 20.000 Hz. Nah, kalau ultrasonik itu biasanya dipakai untuk ultrasonografi USG untuk mengetahui keadaan janin bayi di dalam kandungan. Tetapi kalau infrasonik itu biasanya suara getaran di bawah tanah kayak gitu ya. Gitu. Oke, kita lihat. Jadi si burung ini kemungkinan dia bisa mendengar suara infrasonik gerakan gempa. Kita jawab dengan A. Kalau burung mengeluarkan sonar, salah. Burung dan manusia dapat mendengar suara infrasonik. Burung kemungkinan ada yang bisa, manusia tidak bisa. Alat pendeteksi gempa adalah bunyi ultrasonik yang dipahami burung. Bukan ultrasonik, harusnya infrasonik. Oke, jawabannya adalah A. Burung dapat mendengar bunyi infrasonik gerakan gempa. Nomor 7. Perhatikan gambar. Ini adalah gambar mata. Gambar mata ini lensanya udah rusak sehingga bayangan gambar yang difokuskan oleh lensa harusnya tepat jatuh di retina, ternyata jatuhnya di belakang retina sehingga seseorang mengalami rabun dekat. Maka ini kemudian diberi bantuan berupa kacamata di depannya agar dia jatuhnya tepat di retina. Jadi untuk membantu lensa memfokuskan mata tepat di retina, dikasih lensa cembung. Kita lihat pertanyaannya. Agar bayangan benda dapat jatuh tepat di retina, jenis lensa yang digunakan untuk menolong gangguan mata rabun dekat seperti pada gambar adalah, rabun dekat itu gampang ya, kamu lihat aja orang yang sudah usianya di atas 40 itu biasanya nggak bisa membaca itu terlalu dekat gitu, nggak bisa, jadi dia harus pakai kacamata. Kacamatanya itu dibilang kacamata plus, plus setengah, plus 3/4, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 dan seterusnya. Jadi kita jawab dengan B, lensa cembung. Plus itu cembung, kaca pembesar itu lensa cembung. Oke, kita lanjut dengan B. Lapisan ozon melindungi bumi dari paparan sinar ultraviolet B atau UVB yang menyebabkan kanker kulit.
mata katarak, dan berkurangnya daya tahan tubuh. Maka kebocoran ozon akibat asap pabrik dan tidak adanya tumbuhan yang menyerap karbon dioksida harus dicegah. Jadi di sini dilihat ada lapisan ozon. Lapisan ozon itu jadi O3 ya. O3 itu misalkan karena freon itu tahu kan yang ada di minyak wangi, yang semprotan minyak wangi atau di kulkas AC gitu ya. Nah itu dia naik ke langit, dia bisa merusak O3 sehingga O3-nya itu akan terurai menjadi oksigen. Kalau dia terurai jadi oksigen, maka O3 yang harusnya jadi pelindung bagian dari atmosfer itu kan hilang. Nah bagian yang hilang itu menyebabkan bocor sehingga matahari yang sampai ke bumi yang harusnya dipantulkan kembali ke langit itu tidak bisa ya. Maka tidak ada tumbuhan yang menyerap karbon dioksida. Harus dicegah nih. Bagaimana sih tidak adanya tumbuhan? Berarti harus ada tumbuhan dong gitu ya. Pembuatan pertanian bertangga-tangga ini untuk mencegah longsor, pemecah beton untuk mencegah abrasi, penanaman kembali hutan yang gundul betul ya, ini untuk mencegah kebocoran ozon. Menggunakan mobil dan motor pribadi setiap hari, waduh setiap hari ya. Kalau dekat gitu nggak usah gitu, itu karena knalpotnya menghasilkan karbon dioksida yang juga bisa menambah terjadinya kebocoran ozon dan terjadinya efek rumah kaca. Oke, kita jawab dengan C. Penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Nomor 9, ini adalah antara gelang bahu dan lengan atas. Oke, kita sebut dengan sendi peluru. Sendi peluru yang lain adalah antara gelang panggul dengan paha. Nomor 10 ini adalah gambar hidung. Hidung itu adalah alat pernapasan. Di hidung terdapat bulu-bulu hidung, terdapat lendir hidung yang semua berguna untuk menyaring masuknya udara ke dalam tubuh sehingga suhunya tepat dan tidak mengandung kuman penyakit. Alasan bernapas melalui hidung lebih baik daripada mulut ialah lebih baik daripada mulut karena mulut itu alat pencernaan, dia buat makan, bukan buat bernapas. Tidak ada penyaringan, tidak ada untuk menyesuaikan udara suasa, tidak ada lendir hidung. Oke, kita jawab dengan ada penyaringan dari debu dan kuman penyakit yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung dan lendir hidung. Jawabannya adalah B. Kalau A memang alat penciuman si hidung, tapi kan kalau bernapas nggak memerlukan penciuman ya. Hidung berguna untuk resonansi suara. Oke, terlindung dari panas dan dinginnya cuaca. Iya, kalau untuk supaya cuaca nggak terlalu dingin, betul. Tapi ini mungkin maksudnya matahari ya. Oke, lanjut kita ke nomor 11. Jawabannya tadi udah tahu ya. Ada penyaringan dari debu dan kuman penyakit yang dilakukan di hidung, sehingga lebih baik kamu kalau saat bernapas jangan membuka mulut, hidungnya aja dibuka. Oke, lanjut nomor 11. Perhatikan gambar. Ini adalah gambar klep epiglottis. Klep epiglottis itu terdapat antara tenggorokan dan kerongkongan. Tugasnya adalah menutup salah satu dari antaranya. Apabila sedang makan, kita akan menggunakan kerongkongan, maka tenggorokan ditutup. Apabila sedang bernapas, kita menggunakan tenggorokan, maka klep epiglottis akan menutup kerongkongan. Sehingga tidak terjadi tersedak ya waktu kita makan karena salah masuk. Kita lihat, alasan sebaiknya ketika sedang makan jangan sambil berbicara berkaitan dengan klep epiglottis adalah untuk mencegah makanan dan cairan masuk ke paru-paru. Harusnya kan makanan dan cairan masuknya ke kerongkongan terus ke lambung. Tapi kalau kamu makan sambil bicara, disangka bicara itu kan memerlukan udara, pita suara, disangkain kamu nggak lagi makan, jadi hidungnya terbuka. Klep epiglottisnya bingung mau nutup yang mana nih, nutup tenggorokan apa kerongkongan. Pindah dia nutup ke tenggorokan karena ketika orang berbicara memerlukan udara ya, pakai
pita suara yang ada di tenggorokan. Oke, kita jawab mencegah makanan dan cairan masuk ke paru-paru. Kita lanjut ke nomor 12. Penyebab penyakit stroke adalah penyakit stroke itu penyakit yang terjadi karena penyumbatan pembuluh darah yang terjadi di otak. Kalau terjadinya di pembuluh darah yang memberi makan jantung, itu namanya penyakitnya angina atau penyakit jantung. Oke, penyakit stroke dan penyakit jantung sama saja, itu disebabkan terjadinya gangguan di pembuluh darah. Penyebabnya adalah kenapa nih di pembuluh darah bisa terjadi gangguan? Oh, banyak, ada gula, ada kolesterol, ada macam-macam di situ yang kemudian dia menyumbat sehingga bisa menyebabkan stroke. Tekanan darah tinggi ditandai pusing. Iya, tekanan darah tinggi, terjadi tekanan darah tinggi, maka semua kotoran yang ada di pembuluh darah itu mendesak, akhirnya terjadi kebocoran dan lain-lain. Nah, ini nomor 1 tandain ya. Kalau enggak A berarti B. Kita lihat B itu nomor 3. Tubuh kekurangan sel darah yang sehat. Kalau kurang sel darah yang sehat namanya anemia. Itu biasanya kamu dikasih zat besi, sangobion gitu, atau ditransfusi. Oke, jadi A jangan dijawab. Kita lihat 1 dan 6. Lihat nomor 6. Stres yang memicu peradangan dalam tubuh yang berkepanjangan. Iya, orang yang stres itu menyebabkan bagian tubuh yang mana aja yang paling lemah itu akan mengalami peradangan. Kalau punya nenek kamu kali ya, apa kakek kamu punya tekanan darah tinggi terus dia stres, maka tekanan darah tingginya itu bertambah. Stres kan, dadanya memicu kencang, pompa jantung lebih kencang, akhirnya terjadilah 1 dan 6 memicu penyakit stroke, lumpuh deh separoh. Oke, jadi jangan banyak stres, tidak boleh marah, harus punya akhlak yang baik. Akhlak baik itu keluar maupun di dalam ya baik, jangan di luar baik, di dalam penuh iri hati, sirik, dengki. Oke, pokoknya jangan stres itu, jangan marah, jangan sakit hati dan lain-lain. Mulai dari kecil belajar. Nomor 13, ini gambar lebah sedang hinggap di atas bunga. Lebah mendapatkan nektar untuk makanannya yang nanti dibikin jadi madu. Kemudian kaki lebah yang utak-atik ke sana kemari itu menyebabkan serbuk sari dari benang sari masuk ke dalam kepala putik, terjadi penyerbukan. Berarti sama-sama untung, berkualitas, bermutu. Maka hubungan yang bermutu ini disebut dengan mutualisme, simbiosis mutualisme. Jawabannya B. Oke, nomor 14. Konveksi disebut aliran. Alasan peristiwa angin darat dan angin laut disebut konveksi adalah aliran itu berarti baik panasnya maupun zat perantaranya ikut berpindah. Jawabannya adalah A. Kita lihat B. Kalau zat perantaranya nggak ikut pindah berarti logam, namanya merambat atau konduksi. C. Kalau tanpa zat perantara berupa gelombang elektromagnetik berarti itu cahaya. Oke, panasnya api atau cahaya matahari. D. Partikel tidak berpindah, hanya merambat di benda-benda itu konduksi. Jawabannya A ya, konveksi terjadi hanya pada angin dan air karena zat perantaranya ikut berpindah bersama dengan panasnya. 15. Di dalam termometer ada cairan raksa yang akan memuai dan naik. Ingat ya, cairan raksa. Raksa itu namanya hidrorgium, air raksa. Dia sebenarnya adalah logam, tapi logam cair. Logam cair ini kalau dimasukkan ke dalam termometer, karena panas tubuh manusia, dia akan memuai naik menunjukkan angka yang lebih tinggi. Tetapi kalau kita terkena dingin atau tubuh kita dingin, dia akan menunjukkan angka yang lebih rendah. Kita baca dulu. Di dalam termometer ada cairan raksa yang akan memuai dan naik menunjukkan angka
yang semakin tinggi apabila dikenai suhu yang panas dan akan turun menunjukkan angka yang lebih rendah sampai 0 jika dikenai suhu yang dingin. Prinsip pembuatan termometer adalah ini pelajaran kelas 5 tentang pemuaian dan penyusutan. Jawabannya adalah pemuaian zat cair. Pemuaian dan penyusutan zat cair. Zat cairnya apa? Logam cair yang bernama raksa atau hidrargyrum. Nomor 16. Chef Farah Quinn sedang memasak sop iga sapi menggunakan panci dari bahan aluminium. Aluminium berarti konduktor ya, bahan tahan panas. Cara Chef Farah Quinn mengangkat panci agar tangannya tidak panas adalah kalau kita pegang langsung pancinya pasti tangan kita kepanasan. Maka kita harus menggunakan isolator. Kita lihat A. Tembaga salah, B. C. Besi salah, D. Baja salah, B. Kain dari lap dari kain. Betul. Jawabannya adalah B. Kalau soalnya dirubah harus bisa ya. Kamu itu tentang konduktor dan isolator. Oke, nomor 17. Dampak buruk siklus air dapat menyebabkan peristiwa seperti gambar. Jadi hujan yang turun terus-menerus, kalau di buminya itu alirannya tidak lancar, tidak terjadi penyerapan, tidak ada resapan air, tidak ada akar-akar pohon, dapat menyebabkan banjir. Bagaimana cara mencegahnya? A. Membuang sampah di sungai, jangan nanti aliran air terhambat. B. Membuat resapan air, betul, bikin lubang biopori, menggali sungai supaya jalannya lancar, menanam pohon supaya akar pohon bisa meresap air. C. Melakukan penggundulan hutan, wah jangan digundulin, harus ditebang tanam. D. Membuat tanggul di tepi pantai ini untuk mencegah abrasi. Membuat tangga di tepi pantai lah. Membuat tangga biasanya di atas bukit. Oke, kita jawab B. Membuat resapan air. 18. Perhatikan gambar. Ini gambar. Mula-mula iya, kemudian dikorek ya, di lendirnya atau kambiumnya dibuang supaya akar bisa tumbuh, terus dikasih tanah yang berpupuk, dibungkus, kemudian diikat, ditunggu 1 bulan sampai akarnya tumbuh. Nanti kalau akarnya sudah tumbuh kita potong di bagian bawah dari bungkusannya kita buka lalu ditanam. Ini adalah mencangkok. Oke anak-anak, kalau ditanya merunduk, kamu lihat tangkainya itu dimasukkan ke dalam tanah, dirundukkan, ditarik ke bawah dengan paksa, ditutup dengan tanah. Nah itu merunduk. Kalau dia menempel berarti kamu kupas di bagian ujung pucuknya, terus diambil ditempel ke pohon yang lain. Kalau menyambung berarti dipotong bagian atas tumbuhan, disambungkan ke bagian bawah tumbuhan lain. Oke. Masuk ke nomor 19. Ini adalah gambar planaria atau cacing pipih. Cacing pipih itu dalam suatu percobaan pernah dipotong sampai 79 kali dengan komputer ya. Setiap bagiannya itu tumbuh lagi. Jadi yang ke bawah tumbuh ekor, yang ke atas tumbuh kepala, yang ke samping tumbuh bagian badan, seperti itu. Cara seperti ini disebut fragmentasi. Fragmentasi terjadi bukan hanya pada cacing pipih, tapi juga pada cacing pita. Cacing pita itu adalah cacing yang biasanya ada di dalam di dalam daging babi. Jadi kalau orang senang makan daging babi setengah matang, sate setengah matang, maka cacing pitanya itu tidak mati, dia masuk ke tubuh orang lain. Nah, dia bisa membelah diri kalau terpotong gitu dia akan tumbuh lagi kayak gitu. Namanya fragmentasi. Beda kalau membelah diri, dia membagi 2 sama besar. Kalau fragmentasi itu kalau terpotong dia akan tumbuh dari bagian yang terpotong.
Oke, ini kita lihat adalah gambar anak remaja ya. Anak remaja dia udah harus menutup auratnya. Perbandingan ciri perkembangbiakan primer pada tahapan manusia pada gambar yang tepat adalah, kita lihat, laki-laki katanya mimpi basah, perempuan mengalami menstruasi. Betul ya? Jangan sampai salah. Oke, maaf ya, itu ada notifikasi. T21. Ciri-ciri sekunder pada masa pubertas laki-laki. Cowok, kita cari yang cowok adalah tumbuh jakun dan suara memberat. Betul. Mimpi basah cowok, menstruasi cewek itu primer. Dada dan pinggul membesar sekunder perempuan, karena perempuan nanti akan menyusui, dadanya membesar dan akan punya bayi di dalam rahimnya. Pinggulnya harus membesar agar mudah untuk melahirkan. Suara merdu, nada sopran ini ya, suara cewek itu suaranya merdu, nadanya tinggi. Walaupun ada kekecualian ya, kadang-kadang ada perempuan yang nada suaranya tidak sampai tinggi, ada cowok yang nadanya bisa tinggi. Hanya beberapa, biasanya terbalik. Suara laki-laki alto, suara perempuan sopran. Oke, nomor 22. Perbandingan cara. Contoh, adaptasi morfologi, biologi, bukan fisiologi dan tingkah laku adalah. Kita lihat dulu ya, morfologi itu kamu berarti mengamati bagian luar tubuhnya. Kalau fisiologi bagian dalam tubuhnya, misalnya sel darah, enzim. Kalau tingkah laku berarti dia ngapain nih gitu ya. Apa meringkuk, apa melompat, apa melepas ekor. Kita lihat satu-satu. Morfologi cicak memutuskan ekor salah, itu tingkah laku. Telapak kaki bunglon berperakat betul. Landak berambut duri betul. Pohon jati menggugurkan daun betul. B, C, D. Adaptasi fisiologi, kantong semar memakan serangga, salah, tingkah laku. Rayap memiliki enzim pencerna kayu, betul, itu fisiologi karena enzim adalah bagian dalam. Punuk onta menyimpan lemak, salah, itu morfologi. Putri malu batangnya berduri, morfologi. Oke, itu dari sini kita udah bisa jawab B yang betul ya. Sekarang tinggal dilihat bagian B itu adaptasi tingkah laku, bukan sih? Lumba-lumba paus melompat ke permukaan untuk bernapas. Oke, jawaban nomor 22 adalah B. 23. Kaki belalang Hymenopomus curatus seperti kelopak bunga. Jadi itu kamu lihat yang warnanya putih, kemudian ada warna pink-pinknya, itu adalah seekor belalang. Jadi belalang itu mirip dengan bunga. Itu adalah cara adaptasi hewan yang disebut dengan kamuflase. Kalau bercahaya cumi, ototomi itu cicak memutuskan ekor, beracun itu kayak ular gitu ya, ada bisanya. Jawabannya kamuflase 23. Oke, kita lanjut 24. Ini adalah gambar sekring. Kalau terjadi kebakaran berarti itu sekringnya tidak berguna, atau di tempat itu terjadi pencurian listrik, dimana kalau orang nyuri listrik berarti kan dia langsung disambung ke PLN, listrik kabel-kabel yang ada di jalan. Itu tidak ada pengaman sekringnya, jadi dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Ini gunanya untuk memutuskan arus listrik berlebih, mencegah kebakaran. Jawabannya B. 25. Contoh sumber arus listrik yang bahan-bahannya adalah elemen kering seperti karbon dan seng adalah baterai, dinamo, generator, itu elemen kering. Kalau gardu listrik PLN ya itu ya lebih kompleks, macam-macam. Magnet levitation biasanya untuk kendaraan kereta cepat. Akumulator itu isinya adalah asam sulfat cair. Oke, jawabannya adalah baterai dan dinamo. A. 26. Ini adalah elektromagnetik. Oke, nanti kalau misalnya gambarnya ada magnet asli disambungkan ke pakunya bisa narik jarum-jarum kecil, itu induksi ya.
Terus kalau ada magnet yang gosokin satu arah ke besi, itu namanya digosokkan satu arah. Oke, kemungkinan soalnya berbeda harus bisa menjawab. 27. Ali diminta ayahnya untuk menentukan arah utara dengan kompas. Kemudian Ali meletakkan handphone di samping kompas. Wah, si Ali lagi main game ya. Disuruh ayahnya, dia malah bawa-bawa handphonenya. Oke, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata kompasnya menunjukkan arah kompas arah utara kepada ayahnya, tetapi kata ayahnya, salah, utara bukan di situ, gitu. Apa yang menyebabkan? Tetapi menurut ayah, arah yang ditunjukkan oleh panah pada kompas yang dipegang Ali salah. Alasan arah yang ditunjukkan oleh kompas yang dipegang Ali bisa salah adalah kemampuan kompas terganggu jika didekatkan ke speaker handphone yang memiliki magnet. Jadi ketarik magnet. Jadi dia magnet senama tolak menolak, magnet tidak senama tarik menarik. Jadi kompasnya muter-muter nggak karuan. Oke, jawabannya A. 28. Mana nih contoh benda yang memanfaatkan magnet? Trampolin, pegas, ban mobil beralur, speaker. Nah, ini magnet. 3. Oh, yang ada 3-nya cuma C. Kita lihat nomor 5 betul nggak? Pintu kas. Oke, 3 dan 5. 29. Alasan traffic light seperti gambar menggunakan rangkaian paralel adalah nyala lampunya terang dan stabil. Kalau dimatikan yang satu, yang lain tidak mati. Rangkaiannya kompleks, kabelnya banyak. Oke. A salah ya, itu seri. B juga seri. C bila dinyalakan dan dipadamkan serentak seri. Oh, nggak boleh serentak ya, traffic light itu kan merah, kuning, hijau gantian. Jawabannya adalah D, nyala lampunya terang dan stabil. 30. Aduh. Alasan sangat berbahaya jika melakukan permainan seperti gambar di waktu mendung ada. Waktu mendung itu berarti kan akan turun hujan ya. Kalau udah akan turun hujan, biasanya muatan awan-awan di atas itu bermuatan negatif dan positif. Kalau awan negatif mencari tempat untuk melontarkan kelebihan energinya, ketemu awan positif maka petir terjadi di langit. Tetapi kalau awan yang lain ternyata sama muatannya, maka dia akan mencari jalan terpendek menuju bumi untuk menetralkan muatannya. Nah, kalau ada orang main layangan, maka layangan itulah yang pertama kali disambar. Pohon-pohon yang tinggi kayak gitu ya, atap rumah yang terlalu tinggi itu akan terbakar. Kemungkinan besar akan disambar petir. Jawabannya adalah A. Nomor 31. Melakukan penghematan energi menjadi salah satu tindakan untuk melindungi bumi dari pemanasan global. Pemanasan global efek rumah kaca ya. Oke, efek rumah kaca itu disebabkan oleh gas-gas buangan dari bumi yang mengganggu. Contohnya karbon dioksida, fosfat, freon, sulfat dan lain-lain. Jadi kita harus menghemat energi, misalnya bepergian dengan berjalan kaki atau naik sepeda pada jarak dekat. Misalnya nih Bu Herma rumahnya kan dekat Aliyah tuh. Ya saya bawa motor sih terlalu boros ya, jalan kaki aja. Membuka pintu saat dinyalakan AC, jangan AC itu harus tutup pintu supaya hemat energi, memastikan pintu kulkas tertutup. Alat elektronik bersamaan, waduh nanti terjadi bisa terjadi kebakaran ya, nggak boleh ya, boros. Oke, cermati tabel. Mana nih sabuk asteroid itu? Sabuk asteroid planetoid betul. Mirip bumi salah. Bongkahan batuan betul. Antara Mars dan Jupiter betul. Ceres betul. Oke, kita lihat sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper meteorit salah. Mirip Jupiter salah. Bongkahan es betul. Setelah planet Neptunus betul. Planetnya namanya Pluto betul. Oke, kita jawab. Berarti 3, 4, dan 5. Karena sabuk asteroid juga yang betul tadi 1, 3, 4, 5. 3, 4, 5. D. 33.
Nama-nama satelit alami planet ketujuh dan matahari yang berwarna biru dan memiliki cincin putih adalah, coba, planet ke-7, planet ke-1 Merkurius, V nomor 2 Venus, Bu 3 Bumi, Ma 4 Mars, Mepe Buma, Yu Sau Neptu, Yu Jupiter nomor 5, Sa Saturnus nomor 6, Jupiter, Uranus. Oke, kita lihat. Bulan dan Palapa B punya Bumi, Phobos dan Deimos punya Mars, Ariel dan Umbriel punya Uranus, Europe dan Eris punya Jupiter. Jawabannya C, Ariel dan Umbriel. Karena planet ketujuh namanya Uranus. Oke, ini soalnya agak berat karena diambil dari soal KSM, kayak olimpiade gitu. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Pergerakan bumi, bulan, dan matahari yang menyebabkan terjadinya perbedaan kenampakan pada bulan ada. Jadi ini katanya fase-fase bulan itu adalah ya itu tanda-tanda kekuasaan Allah ya, untuk menunjukkan waktu-waktu tertentu. Kenapa sih bisa terjadi? Oh, itu karena bulan melakukan 3 gerakan sekaligus yang mempengaruhi pergerakan bumi, bulan, dan matahari. 1, terjadi dia bulan berputar pada porosnya atau rotasi bulan. Bulan berputar mengelilingi bumi atau revolusi bulan. Bulan bersama bumi juga ikut mengelilingi matahari. Ya, nantinya bulan, bumi, dan matahari sama-sama mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Oke, kita jawab A. 35. Udah selesai belum nih ya? 35. Aduh, masih ada lagi. Lanjut. Pergantian musim terjadi akibat adanya peristiwa revolusi bumi dan kemiringan 23,5 derajat. Oke, kalau nggak ada kemiringan 23,5 derajat, ya udah di utara terang terus, di selatan gelap terus, kayak gitu ya. Kemudian tidak ada terjadinya pergantian musim. Kalau di sebelah utara itu terjadi musim gugur, Perancis ya, maka di sebelah selatan, di Aussie atau Australia, kebalikannya, dia terjadi musim dingin. Oke, lanjut, nomor 36. Sebenarnya mungkin itu bukan musim gugur, musim panas, dia baru musim dingin ya. Cermati gambar. Oke, bumi berputar pada porosnya menyebabkan terjadinya pergantian musim, itu revolusi. Oke, pembagian zona waktu betul. Penampungan rasi bintang revolusi. Panjangnya waktu siang dan malam yang berbeda revolusi. Gerakan sumbu bumi mengelilingi kemiringan 23 derajat terhadap ekliptika. Oke, ini yang akibat dari revolusi bumi adalah tadi ya, akibat revolusi bumi ada di sini semua nih. Pergantian musim, penampakan rasi bintang yang berbeda, panjangnya waktu siang dan malam yang berbeda di berbagai tempat, dan penanggalan Masehi. Penanggalan Masehi kita 365 hari mengikuti revolusi bumi. Lanjut, cara mencegah abrasi. Abrasi adalah pasang dampak negatif dari pasang surut air laut. Kita cegah supaya pada saat pasang dia tidak menggerus. Pantai adalah, kita lihat, memasang beton, betul. Lubang biopori mencegah banjir. Oh, budidaya pohon bakau di tepi pantai, betul. Terasering salah. Itu reboisasi hutan mangrove. Hutan mangrove betul ya, mangrove itu artinya adalah pohon bakau yang jadi hutan. Oke, jawabannya 1, 3, dan 5. 39. Gerhana matahari total
Gerhana matahari total berarti bulan yang di tengah ya, bulan yang kecil itu. Pada saat bulan berada di antara matahari dan bumi dengan posisi ketiganya segaris lurus. Jadi karena segaris lurus jadinya bulan itu menghalangi cahaya matahari yang harusnya sampai ke bumi. Jadi gelap, siang-siang harusnya panas, tak terang dia gelap. Lamanya waktu gerhana matahari total ternyata hanya 7 menit. Jadi yang totalnya itu hanya 7 menit, mendung-mendungnya banyak. Gitu, dan gak semua tempat terjadi gerhana. Oke, kenapa terjadi gerhana matahari total cuma 7 menit? Kita lihat ya, tadi bulannya kecil. Jadi nutupinnya sebentar, mataharinya gede banget ya. Tapi bulannya kecil. Jadi terhalang cuma sedikit, maka hanya sebentar. Bayangan bulan yang bergerak sangat cepat hanya sebentar menutupi bayangan matahari. Jawabannya A. 40. Cermati gambar. Oke, ini bumi di tengah. Harusnya terjadi bulan bersinar di malam hari gitu. Bulan purnama. Karena garisnya lurus, bumi nutupin banget si bulan. Bulan tidak bisa menerima pantulan cahaya matahari. Sehingga pada posisi 3 terjadi gerhana bulan total. Gelap, Mak. Oke, sampai sini dulu anak-anak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Walaupun soalnya diganti, kamu harus bisa. Maka jangan cuma belajar dari sini, tapi bukunya dibuka, dibaca-baca dan dipahami. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.